Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Badar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah sholat zuhur Masjid Al-Badar rahimakumullah. Mohon maaf suara saya agak serak, Anda batuk terus. Mudah-mudahan bisa jelas didengar. Jelas, Pak? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di Masjid Al-Badar sejak Idul Fitri. Baru kali ini saya silaturahmi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini saya diminta menyampaikan tausiah sampai jam 1. Insyaallah materi kita sesuai dengan momentum bulan ini adalah bulan-bulan haji. Bulan apa, Pak? Di bulan-bulan haji kita membahas seputar ibadah haji dan kurban. Insyaallah mudah-mudahan waktunya mencukupi. Tadi di awal mukaddimah saya membacakan satu ayat di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan al-hajju ashhur? Ashhur itu jamak dari syahrun. Kalau syahrun 1 bulan. Kalau ashhur berarti lebih dari 2 bulan.
Kalau 2 bulan apa bahasa Arabnya? Syahroini. Kalau syahrun 1 bulan. Kalau 2 bulan syahroini. Berarti kalau ashur itu jamak taksir beberapa bulan. Berarti lebih dari 2 bulan. Pertanyaannya, memangnya haji itu berapa bulan, Pak? Berapa bulan haji itu? Kok sampai ayatnya al-hajju ashhurum ma'lumat? Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan. Nah, ini kan pertanyaan nih, Pak, memangnya haji berapa bulan, Pak? Berapa bulan? Sebenarnya haji tidak berbulan-bulan. Pelaksanaan ibadah haji cukup 6 hari, iya kan? Tanggal berapa mulainya haji? 8 Zulhijjah, itu hari tarwiyah. Semua jamaah yang berhaji di tahun itu harus meninggalkan Makkah di tanggal 8 Zulhijjah itu, semuanya berangkat ke Mina, bermalam di Mina 1 malam. Kemudian tanggal 9 itu hari Arafah, wukuf. Kemudian tanggal 10 itu melempar Jumratul Aqabah. Kemudian malam 11, malam 12, malam 13 itu bermalam di Mina, dan siangnya melempar jumrah 3. Jumratul Ula, Usta, Aqabah. Berarti cuma 6 hari. Betul nggak? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari aja. Tapi kenapa Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat? Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menarik pertanyaannya. Memangnya dari bulan apa saja haji itu? Menurut jumhur ulama, waktu haji itu ada 3 bulan. Berapa, Pak? 3 bulan. Dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Kenapa 3 bulan? 2 bulan sebelumnya adalah persiapan pemberangkatan ibadah haji. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad, Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah, undanglah, serulah manusia untuk berhaji. Undang mereka berhaji, kata Allah. Niscaya mereka akan menyambut panggilanmu. Mereka akan berangkat ke tanah suci itu. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia. Ada yang berangkat ke sana pakai pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik mobil, bis, ada yang kendaraan pribadi, ada yang naik onta, bahkan ada yang jalan kaki, bergantung jaraknya. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Allah Maha tahu. Ketika Allah mensyariatkan agamanya, memerintahkan satu perintah kepada hambanya, dipastikan hamba itu akan mampu melaksanakan. Karena syariat berhaji ini kepada seluruh umat manusia yang berislam, yang jarak mereka ke tanah suci bermacam-macam. Ada yang 1000 kilo, ada yang 10.000 kilo, ada yang 20.000 kilo, ada yang 30.000 kilometer jaraknya dari Makkah ke tempat mereka masing-masing.
Tentu ini memerlukan waktu yang lama, betul tidak? Memerlukan waktu yang lama. Mobilisasi massa ke sana itu waktunya lama. Makanya zaman dulu Pak, sebelum merdeka, orang ke Mekah itu masih naik kapal laut. Mesinnya juga belum mesin yang cepat. Sekali jalan itu butuh waktu sampai hampir 1 bulan sekali jalan. PP-nya belum lagi nunggu antrian, kan tidak bisa sekaligus bawa semuanya. Maka zaman dulu orang pergi haji, kain ihramnya dibekali apa? Kain kafan. Benar nggak? Dan orang-orang dulu yang pergi haji yang tua-tua, tidak ada orang muda-muda haji. Kenapa? Biayanya mahal, waktunya panjang, jaraknya jauh. Maka Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji beberapa bulan, yaitu 3 bulan. Dimulai dari bulan Syawal, jadi tanggal 1 Syawal orang yang pergi ke Mekah sudah boleh niat haji. Sudah boleh niat haji tanggal 1 Syawal, berangkat ke Mekah, tapi tidak boleh kembali lagi sebelum selesai melaksanakan ibadah haji itu. Tanggal 1 Syawal sudah boleh berangkat, karena sudah masuk waktu haji. Bulan Syawal adalah bulan haji, bulan Dzulqa'dah sekarang bulan haji, dan puncaknya adalah 10 hari yang terakhir, 10 hari yang pertengahan di bulan Zulhijjah. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia. Apa tujuan mereka berhaji? Di dalam ayat itu Pak, tolong perhatikan ini ayatnya. Tujuan berhaji itu ada 2 kata Allah. Yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum. Mereka pergi haji itu supaya bisa melihat-lihat berbagai macam persaksian mereka. Istilah orang dewan itu apa? Dalam rangka studi banding. Pergi haji kok perintahnya liyashhadu manafi'a lahum, bukan melaksanakan haji dulu, tapi tujuan haji pertama adalah liyashhadu manafi'a lahum. Ada yang tahun ini berangkat haji di antara yang hadir ini? Ada Pak? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang berangkat haji tahun ini? Di antara jamaah ada yang tahun ini mau berangkat haji? Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan insya Allah. Ini udah pada haji belum semua ini? Hah? Udah pada haji ya? Sebagian lagi belum. Yang belum, kenapa belum berangkat? Hah? Oh, tunggu giliran. Oh, alasannya masuk akal. Hah? Tahun depan. Oh, mudah-mudahan insyaallah. Soalnya kalau kita lihat ini dibilang tidak mampu, orang mampu semua ini. Ya, insyaallah ya. Jangan sampai tidak ada niat pergi haji. Sebab orang yang mampu secara finansial tidak berniat sama sekali pergi haji, kalau dia nanti mati, pilihannya cuma 2. Apakah matinya cara Yahudi atau matinya cara Nasrani? Nah, silakan aja pilih salah satu itu. Mau mati cara Yahudi atau cara Nasrani? Kalau mampu, tidak punya cita-cita pergi haji, ancamannya berat. Bagi yang akan berangkat haji, tujuan haji tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka bisa melihat-lihat keadaan di sana yang bisa mendatangkan manfaat kepada mereka sendiri dalam rangka meningkatkan iman takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, pergi haji kok kata Allah lihat-lihat, kok melakukan studi banding? Itu bahasa Quran. Apa urgensinya kita lihat-lihat? Oh, ada urgensinya dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Sebelum melaksanakan puncak haji itu, Anda harus banyak lihat-lihat dulu. Apa yang kamu lihat? Banyak. Di antaranya apa yang mau dibandingkan? Antum kalau ingin melihat
model-model dan bentuk manusia di seluruh dunia ini yang ke tanah suci. Di situ berkumpul seluruh etnis. Di situ berkumpul seluruh suku bangsa. Saya pikir tidak ada satu negara pun yang tidak mengutus delegasinya ke Mekah di tahun haji itu. Saya yakin. Mau dari negara mana? Pasti ada Muslim. Dari Rusia yang katanya negara komunis, banyak Muslim. Cina katanya negara komunis, banyak Muslim. Amerika banyak Muslim. Mana lagi? Australia banyak Muslim. Eropa banyak Muslim. Afrika banyak Muslim. Di mana di dunia ini? Pak, di dunia ini cuma 2 tempat berkumpul yang paling banyak dikunjungi manusia, yang jumlahnya di atas 30 juta setahun. Mana itu, Pak? Hah? Pertama, Makkah, Madinah, tanah suci lah. Yang kedua mana? Yang dikunjungi orang paling banyak di atas 30 juta setiap tahun, di mana? Yang kedua, Las Vegas. Nah, mana? Las Vegas. Vatikan enggak? Saya sudah pernah ke Vatikan. Saya sudah pernah ke Yerusalem. Dan saya beberapa kali ceramah di Las Vegas. Saya ke Las Vegas, Pak. Las Vegas itu 30 juta lebih setahun dikunjungi orang. Dan di situ tidak mewakili semua etnis, tidak mewakili semua suku bangsa. 30 juta berkumpul dalam setahun, tapi tidak mewakili semua suku bangsa. Tapi kalau antum ke tanah suci, 30 juta dalam setahun itu mewakili seluruh etnis, seluruh suku bangsa di dunia ini. Jadi kalau antum ke sana, ke tanah suci itu, kalau ingin melihat kayak mana ya bentuk wajah orang Afrika, jumpa kita. Kayak mana ya bentuk wajah orang Amerika, jumpa kita. Kemana wajah orang pelosok Afrika sana, jumpa kita. Sehingga kita mengatakan, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya. Dan biasanya kalau ada tempat perkumpulan lebih dari 100.000 saja, itu sudah rawan pertengkaran, Pak, rawan kriminal, rawan konflik, betul nggak? Satu tempat ratusan ribu berkumpul, itu hati-hati. Tapi di Padang Arafah setiap tahun 8 juta manusia berkumpul, Pak, bukan ratusan ribu lagi, 8 juta manusia berkumpul. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kriminal, tidak ada konflik, tidak ada pelecehan seksual. Subhanallah. Saya masuk ke Las Vegas, ke tempat judi itu, iseng-iseng aja sebetulnya. Sebenarnya nggak boleh, ya, nggak boleh. So kalau masuk itu di basement, Allahu Akbar. Masuknya gampang, Pak, keluarnya belum tentu bisa setengah jam bisa keluar kita. Kenapa? Saking luasnya dan kita nggak tahu di mana tempat keluarnya itu, bingung. Tulisnya exit, exit, exit. Kita ikutin arah exit, tapi nggak jumpa juga. Wah, saya gemetar terus itu kalau mah, gemetar. Kalau sempat gempa, ya Allah, meninggallah saya tempat judi ini, mati saya. Gemetar, saya takut. Cuma penasaran juga kita, kayak mana? Masuk kita lihat, memang benar-benar orang gila semuanya. Orang gila semuanya, Pak. Lawannya cuma mesin. Kadang-kadang dia ketawa sendiri, kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang marah sendiri. Lawannya mesin. Orang-orang gila kelihatan di situ, tidak waras. Dan rawan pertengkaran, rawan konflik, rawan kriminal. Masya Allah. Tapi orang di Arafah tidak ada itu. Ini ambil pelajaran, liyashhadu manafi'a lahum. Lihat itu. Apalagi yang mau kita lihat? Ini sebelum haji loh. Perintahnya liyashhadu manafi'a lahum, itu pertama tuh. Nanti kita mendarat di Bandara King Abdul Aziz misalnya, di Jeddah, atau di Bandara Madinah. Oh, kita bandingkan dengan negara kita. Negara kita ini hijau ranau, di sana gersang tandus.
Sepanjang mata memandang cuma gunung-gunung yang terjal. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumputan yang hijau yang kita lihat. Tapi pertanyaannya, begitu antum mendarat, nanti antum akan lihat kan mobil-mobil mewah, Land Cruiser, apalagi Mercy, GMC, pokoknya mewah-mewah. Itu pada penyok-penyok, ditaruh di pinggir-pinggir jalan, enggak di tempat parkir. Kalau kita punya mobil gitu Pak, yang harganya 2M ke atas, wah itu taruh di rumah, dibungkus parasut Pak. Itu mobil dibungkus parasut. Kemudian berada di pagar, pagarnya dikunci. Di samping pagar ada pos satpam, dikawal itu mobil. Orang sana mobil semewah itu dianggap bukan barang mewah. Kenapa? Karena tingkat kemakmuran ekonomi mereka sudah di atas rata-rata. Barang mewah bukan barang harta mewah bagi mereka. Padahal negaranya gersang tandus, tapi kenapa ekonomi rakyatnya begitu makmur, sejahtera sekali? Ini banding-bandingin ini. Oh, inilah kebenaran janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu umumnya orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah, pasti kepada penduduk negeri itu diturunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Sehingga dari negara yang gersang tandus itu Pak, karena di sana ada Ka'bah al-Musharrafah, masyarakatnya rata-rata bertakwa kepada Allah, maka Allah keluarkan keberkahan dari perut bumi. Keluarlah minyak dan gas bermiliar-miliar barel jumlahnya, sampai hari ini dah habis-habis. Sehingga dengan kekayaan alam yang semacam ini membuat masyarakatnya sejahtera yang luar biasa. Yang kalau kita bandingkan dengan negara kita, Masya Allah, Saudi Arabia itu cuma satu sumber pendapatan dari sumber alamnya. Kita semua sumber alam di dunia kita punya. Apa yang kita tidak punya Pak? Apa yang kita tidak punya? Semua bentuk pertambangan kita punya. Emas. Saya pernah ceramah di Freeport, di Zero Mile, di puncak gunung di Timika sana. Ceramah saya di masjid tertinggi di muka bumi ini. Di atas 4.000 mata kaki, apa namanya? Kaki. Tinggi, Masjid Al-A'raf namanya, di Freeport, di Timika. Naik pakai bis yang 6.000 cc. Kalau 3.000 nggak bisa naik Pak. 6.000 cc naik terus pelan-pelan. Bayangan, cuma 4 kilo mau ditempuh, makan waktu sampai 3 jam. Wah, terus tuh. Ada chofer, ada helikopter, ada, tapi mengerikan sekali, rata-rata jatuh karena cuaca nggak baik kalau di gunung. Emasnya luar biasa, kayanya luar biasa, bertonton masih itu baru yang di Timika, belum di Pulau Jawa, semua emas. Mas Warno, berapa kilo itu? Subhanallah. Nikel, apalagi perak, timah, boksit, batu bara di Medan banyak itu. Batu bara, Abdul Somad batu bara itu. Oh, di mana-mana kaya Indonesia. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Kenapa rakyatnya miskin? Negara yang tandus gersang itu, ada yang bilang, ya kan jumlah Saudi kan 30 juta, Indonesia kan 250 juta. Iya, 30 juta kan, tapi sumbernya cuma satu. Kita 250 juta, pakai sumbernya macam-macam. Tetap aja kalau lah itu dikelola negara dengan baik, dengan iman, dengan takwa, setiap rakyat ini Pak minimal punya mobil satu, itu satu keluarga. Kalau dikelola negara dengan baik, pemimpinnya amanah, insya Allah negara yang kaya raya. Mana ada di dunia ini seperti Indonesia? Tidak ada.
Nggak ada Pak di dunia ini. Mau kemana? Maaf, ini bukan riya. Alhamdulillah saya itu sudah 40 negara bagian di Amerika saya keliling Pak, ke pelosok-pelosok. Saya ceramah itu ke pelosok-pelosok itu. Lihat, nggak ada kayak Indonesia Pak, nggak ada. Ke Eropa juga saya keliling, nggak ada seperti Indonesia ini. Jadi dunia semua mengakui bahwa negara yang paling kaya sumber alamnya hanyalah Indonesia. Nggak ada Pak. Paling subur, apa saja, tongkat Pak, tongkat Bapak lempar. Jadi apa? Jadi pohon itu. Masya Allah. Di Saudi Arabia supaya pohon bisa tumbuh, diimpor dulu tanahnya dari luar negeri. Allahu Akbar. Maka wajar kalau katakan liyashhadu manafi'a lahum. Pergi haji itu lihat-lihat dulu. Setelah kamu lihat-lihat, waduh, kamu menangis, banyak kamu bertakarrub kepada Allah. Baru nanti yang kedua puncaknya apa? Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Baru nanti puncak dari haji itu, kamu melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji itu hanya 6 hari saja. Kenapa di nomor 2 kan itu sama Allah? Karena kamu perlu perbandingan supaya kamu nanti hajinya mabrur. Kamu lihat-lihat dulu itu. Kamu lihat-lihat itu, ya Allah. Akhirnya apa? Banyak menangis. Kami kenapa begini ya Allah? Akhirnya ketika sudah melaksanakan hajinya, khusyuk dia, betul? Taubat dia, bertakwa dia kepada Allah, maka pulangnya haji mabrur. Maka kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Begitu Quran mengajarkan kita. Makanya dikasih 3 bulan supaya banyak lihat-lihat. Dan makanya haji itu bentuknya 3. Ada 3 macam pilihan haji. Yang pertama namanya haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Kenapa? Karena Allah tahu tentang kemampuan setiap manusia. Sebab kalau antum mengambil haji ifrad, misalnya haji ifrad, antum masuk Makkah itu niatnya haji, Kalau misalnya berangkat tanggal 1 Syawal atau 10 Syawal, masuk Makkah harus niat haji. Antum sudah berihram 15 menit menjelang landing pesawat, antum sudah berihram, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Antum masuk ke Makkah melakukan tawaf kudum. Selama 2 bulan antum tidak boleh buka pakaian ihram itu. 2 bulan sanggup tidak Pak? 2 bulan gak dibuka-buka pakai ihram. Gak boleh potong kumis, gak boleh potong kuku, gak boleh potong rambut, gak boleh pakai wangi-wangian, gak boleh pakai sabun, gak boleh hubungan suami istri, gak boleh nikah, gak boleh menikahkan, gak boleh saksi nikah. Kalau melanggar satu pelanggaran, bayarnya apa? Damnya apa? Bisa menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. 2 bulan banyak banget pelanggarannya itu. Maka Allah tahu kamu tidak mampu melakukan haji ifrad. Haji qiran juga nggak mampu. Kenapa? Kamu harus bawa kambing dari negerimu masing-masing. Mana ada pesawat yang mau bawa kambing dari sini? Maka pilihannya apa? Haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Haji tamattu itu adalah kalian berumroh dulu, masuk Makkah berumroh dulu, baru berhaji. Namanya bersenang-senang. Jadi niat dari sini nanti di airport, di pesawat, kalau langsung ke Makkah tujuannya mendarat di Jeddah, karena kita harus meletakkan niat di mikot. Tempat mikot itu ada 5. Berapa? Ada 5 tempat mikot. Yang pertama apa? Zulhulaifah atau Bir Ali. Itu di Madinah. Itu tempat mikot, tempat meletakkan niat orang-orang penduduk Madinah atau orang yang melintas dari Madinah. Yang kedua ada namanya Yalamlam. Yalamlam itu adalah tempat mikot orang yang datang dari penduduk Yaman.
atau orang yang melintas dari Yaman. Nah, termasuk Indonesia. Orang Indonesia itu pesawatnya melintas melewati dua mikot. Pilihannya bisa Yalamlam, bisa Kornul Manazil. Itu biasanya 15 menit menjelang landing pesawat diberitahu sama pramugari, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berniat untuk ihram, siap-siap. 15 menit lagi kita akan melewati wilayah mikot. Siap-siap pakaian ihram yang laki-laki. Nanti letakkan niat labbaik Allahumma umratan, dipandu sama pramugari. Ada Yalamlam, ada Kornul Manazil. Ada Dhatu Irkin, itu adalah orang-orang yang dari Irak mikotnya. Ada lagi Juhfa, orang-orang dari arah Mesir. Ada 5 tempat mikot. Nah, orang Indonesia bisa 3. Kalau dia ke Madinah dapat di Bir Ali. Kalau dia langsung ke Mekah mendarat di Jeddah, berarti di atas pesawat. Bisa Yalamlam, bisa Kornul Manazil, bergantung dari arah mana pesawatnya. Kalau antum mengambil haji tamattu, maka niat ke sana melaksanakan umroh dulu. Nah, kan aja labbaik Allahumma umratan, belum haji. Karena antum masih sebulan setengah lagi berhajinya. Gak bisa ikut haji ifrad, haji tamattu. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Umrah apa? Umrah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Antum berangkat ke Mekah, sampai di Mekah sudah dalam keadaan berihram, antum di sana transit dulu di hotel 2 jam, makan dulu, isi bensin dulu. Habis itu baru turun ke Ka'bah melaksanakan umroh. Umrohnya umroh haji. Amalannya apa? Tawaf 7 putaran. Habis tawaf, kemudian sa'i di Mas'ah 7 kali. Bukan 7 kali pulang pergi, one way. Kalau umroh, kalau tawaf return, putar balik. Tapi kalau sa'i one way, dihitung 1. Startnya dari Safa, endingnya di Marwah 7. Sampai di Marwah baru tahallul, gunting rambut. Begitu Anda gunting rambut, sudah selesai melaksanakan ibadah umroh tamattu. Cuma konsekuensinya apa kata Allah? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa yang mengambil haji tamattu, famastaisara minal hadi, maka dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Hati-hati, jangan kasih uang dam sama orang Indonesia. Hati-hati, orang Indonesia banyak nilem. Iya, hati-hati. Hati-hati nih orang Indonesia itu. Saya pernah dulu diundang ceramah, Pak. Saya pernah diundang ceramah di Jawa Timur. Saya tidak usah sebutkan nama daerahnya, di Jawa Timur lah. Sampai saya itu haul orang tuanya. Kaget saya, Pak. Rumahnya 3 gede-gede kayak istana. Yang datang ribuan orang, semua orang yang datang ke acara panitianya cuma 1, tuan rumahnya itu aja. Haul orang tuanya, yang diundang ribuan orang, semua dikasih makan. Habis ceramah kita ngobrol. Pak Haji bisnis apa? Oh, saya tidak bisnis, Ustaz. Saya tinggalnya di Mekah. Dia bilang, oh di Mekah. Pak Haji di Mekah ngapain? Saya pelayan toko, jaga toko emas. Jaga toko emas. Tapi rumahnya gede. Punya toko emas. Melayan, bukan pemilik, pelayan, penjaga toko emas. Oh begitu Pak Haji? Iya. Oh Pak Haji di Mekah? Iya. Saya kebetulan Pak Haji, saya bilang tiap tahun saya pergi haji. Saya kebetulan pembimbing haji dan umroh. Saya bilang, itu tahun 2006 kejadiannya, cerita itu. Nanti kalau saya ke sana Pak Haji, saya hubungi Pak Haji ya. Boleh Ustaz? Nanti harus jumpa kita, katanya. Saya pergilah, waktu itu saya bawa rombongan jamaah Fatuna 350 orang. Saya pembimbingnya. Sampai di Mekah waktu itu masih ada pasar Seng. Dulu namanya pasar Seng. Ya, belum ada hotel yang sekarang kayak Hilton apa itu, belum ada itu. Tahun 2006 itu belum ada.
Itu pasar Seng. Yang ngasih nama itu orang Indonesia. Nah, orang Indonesia paling hebat ini, menamai nama-nama di Mekah itu orang Indonesia itu. Wah, ada namanya pasar Seng. Orang sana aja bingung apa itu. Sukseng itu apa? Anda tahu. Kemudian di Jeddah ada namanya apa? Kapalnya Nabi Nuh. Kita yang bikin nama itu. Ada sepedanya Nabi Adam. Ya Allah, orang Indonesia kreatif banget ngasih nama. Udah, singkat cerita, saya sampai Makkah, saya telepon beliau, Pak Haji, ini Ustaz Nababan, saya sudah ada di Mekah Pak Haji, nginap di Hotel Sheraton. Oh iya Ustaz, katanya, rombongan berapa? Alhamdulillah 350 orang Pak Haji. Ustaz, saya datang sana ya, hitungan menit nyampe. Sampai sana ngobrol lah, hangat. Ustaz, antum pembimbing ya? Iya. Ustaz, nanti minta tolong semua dam jamaah serahkan ke saya ya. Saya langsung suzon aja saya. Pikiran saya teringat kepada rumah dia yang mewah-mewah itu. Terbayang saya. Ya. Saya langsung korelasikan ke sana ini. Wah, jangan-jangan Pak Haji ini kerjanya begini nih kan itu kan. Gak boleh juga sebenarnya, tapi udah pikiran kotor saya udah ke sana aja nih. Karena pelayan toko Pak, pelayan toko emas punya rumah bermiliar-miliar 3 biji, itu nggak masuk akal, bukan bisnis. Oh rupanya ini ngumpulin dam-dam ini. Dam itu kan apa? Kambing. Secara bahasa dam itu apa? Darah. Maka yang disembelih apa? Ayam, yang penting berdarah. Begitu orang Indonesia di sana Pak Muthaif itu. Yang disembelih itu apa? Ayam, bukan kambing. Karena arti dam itu apa? Darah. Dam itu darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Nah, dam itu darah. Walahmul khinzir, daging babi. Maka kalau saya membimbing, saya larang itu jamaah saya kalau Muthaif meminta-minta, jangan, saya bilang. Lebih baik serahkan ke Bang Rojehi. Lebih mahal memang, 425 rial satu dam, satu orang. Tapi aman, insya Allah disembelih itu pada waktunya. Kalau antum kasih kepada Muthaif kita, banyak yang tidak amanah, betul? Badal haji lagi, wah jadi bisnis badal haji itu, badal umrah. Allahu Akbar. Belum lagi apa ini yang 3 in 1 ini, yang dulu 3 in 1, petugas 3 in 1 di Sudirman ini, yang joki-joki itu pindah ke Ka'bah itu. Oh mau cium Hajar Aswad Bu, Pak? Oh dikawal itu, oh joki-joki pindah ke sana. Habis itu apa? Minta uang 100 rial. Na'udzubillahi min dzalik. Semua dibisnisin oleh orang Indonesia, maka kita tidak berkah Pak. Dirusak kita semuanya ini. Agama dijadikan permainan. Kalau sudah mau hari raya haji, kambing semua naik harganya, sapi naik harganya semua. Saudi Arabia itu Pak, dari zaman ke zaman sampai hari ini tidak pernah lebih daripada $100 harga kambing. Dari zaman dulu segitu harga kambing. Kita Pak, Allahu Akbar. Agama semua diuangin, agama semua dibisnisin, betul? Bagaimana kita mau berkah hidup ini? Bagaimana Allah tidak murka sama kita? Semua agama dibisnisin. Udah Ramadan semua naik, ayam naik, apa semua naik. Apa hubungannya mau Ramadan tidak Ramadan? Apa hubungannya? Inilah ciri masyarakat yang jahiliyah itu. Ya, agama dibisnisin semuanya. Maka orang yang mengambil haji tamattu, saya nggak usah lanjutin, nanti marah-marah saya lagi itu nih. Yang ini aja dah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Orang yang mengambil haji tamattu itu dia membayar dam. Kalau kamu tidak punya uang gimana Ustaz? Ada solusinya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 10 hari dengan cara 3 hari selama di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna kata Allah sebagai pengganti dam menyembelih seekor kambing itu. Yang mana paling afdal Ustaz? Yang pertama kali disebut. Kalau pertama kali disebut berarti paling afdal. Apa yang pertama sekali disebut?
famastaisaro minal hadi. Nah, berarti menyembelih hewan itu lebih afdol. Kenapa? Itu syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan bukti ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Anda selesai umroh itu, maka dikata tamattu bersenang-senang, umroh haji sudah boleh melepaskan pakaian ihram. Tidak ada lagi pelarangan lagi, nggak ada, ya kan? Bebas. Kalau mengambil haji tamattu, baru nanti tanggal 8 Zulhijjah dari kamar masing-masing kembali meletakkan niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, seluruh jamaah haji harus meninggalkan Makkah, berangkat ke Mina tanggal 8 Zulhijjah itu semuanya. Ngapain ke Mina? Bermalam. Mabit di Mina 1 malam, malam ke-9. Sehingga tanggal 8 Zulhijjah itu sebelum zuhur seluruh jamaah sudah harus tiba di Mina. Di Mina melaksanakan 5 waktu sholat, yaitu dengan mengkosor sholat yang 4 rakaat dunal jam'i, tidak menjama, hanya dikosor saja. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat tanpa dijama di waktunya. Sholat asar dikerjakan di waktunya 2 rakaat. Sholat maghrib dikosor 1,5 rakaat. Bisa? Hah? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti maghrib tetap 3 rakaat. Isya dikerjakan 2 rakaat pada waktunya. Subuh 1 rakaat. Boleh? Nggak boleh, tetap 2 rakaat. Habis sholat subuh tanggal 9, seluruh jamaah berangkat ke Arafah. Ngapain? Puncak haji, Al-Hajjul Arafah, haji ukuf di padang Arafah. Sudah harus sampai di Arafah sebelum zuhur. Begitu sampai di sana sebelum zuhur, yang mula-mula dia lakukan mendengarkan khutbah Arafah. Begitu matahari masuk waktu zuhur tergelincir ke barat, masuk waktu zawal, selesai mendengarkan khutbah Arafah, dia melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qasar takdim 2 rakaat 2 rakaat. Habis itu barulah keluar dari tenda, berdoalah, angkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak begini tinggi. Tapi yang laki-laki, perempuan jangan. Ditonton orang nanti, boleh jadi maksiat nanti. Laki-laki begini, angkat sampai kelihatan ketiaknya. Itu saat yang paling dekat hamba kepada Allah. Cuma 1 hari doang tuh, Pak. Hanya 1 hari itu aja. Antum tanggal 10 ke sana udah nggak mustajab lagi. Atau tanggal 8 ke sana nggak mustajab. Yang mustajab itu tanggal 9 Zulhijjah itu saja, hari Arafah itu berdoa. Itu adalah doa yang paling mustajab, tanggal 9. Maka kita disunahkan apa? Puasa Arafah yang tidak haji. Doa di situ. Sambil makan, minum segala macam, ngobrol, zikir. Nanti maghrib. Begitu maghrib, azan. Dulu Bilal azan maghrib, Rasul tidak sholat di situ. Enggak sholat maghrib di Arafah. Seusai Bilal azan maghrib, Rasul dan sahabat langsung jalan kaki ke Mas'aril Haram, ke Musdalifah. Di Musdalifah lah Nabi melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir qasar. Bukan di Arafah dulu. Tapi kalau sekarang karena sudah crowded, saya selalu sarankan kepada jamaah, sholatlah di Arafah maghrib dan isya. Kenapa? Karena kalau kita nunggu mengikuti sunnah Nabi, bisa-bisa jam 1 malam kita tiba di Musdalifah. Sholat di Musdalifah hukumnya sunnah, sholat maghrib hukumnya wajib. Tempatnya sunnah, sholatnya wajib. Nah, saya bilang begitu menjelaskan. Jadi sholatlah di Arafah nggak apa-apa, karena sholat itu wajib. Adapun tempat pilihannya di Musdalifah sunnah. Tapi kalau antum sudah lewat tengah malam sholat maghrib, kan dah afdol lagi. Udah sholatlah di situ. Baru berangkat ke Musdalifah. Bermalamlah di Musdalifah 1 malam di Mas'aril Haram, sambil mengumpuli batu-batu kecil buat modal melempar di Jamarot.
Tanggal 9 malam 10 nginap di sana. Tanggal 10 pagi habis subuh, dia berhadapan kepada dua pilihan arah. Nah ini dia, bapak-bapak nanti yang pergi haji, lihat. Di tanggal 10 itu antum berhadapan dengan dua pilihan. Antum boleh berangkat ke Mina dulu tanggal 10 itu, yaitu melempar jumrah kemudian menggunting rambut tahallul. Itu namanya tahallul awal. Kalau antum sudah melempar jumratul aqabah 7 batu, cuma satu tiang dilempar tanggal 10, ula usto tidak dilempar. Begitu melempar itu baru tahallul, gunting rambut. Namanya tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, antum sudah boleh melepaskan pakaian. Tidak ada pantangan ihram kecuali satu, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Atau antum berangkat dulu ke Mekah melakukan tawaful ifadah. Antum tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jatuhlah namanya tahallul awal juga. Nah, sudah boleh antum ganti pakaian, udah boleh gunting kuku, gunting kumis, semua udah boleh. Cuma satu yang belum boleh, hubungan suami istri. Sampai nanti antum melempar jumratul aqabah, barulah sudah melakukan 3 kewajiban yang dikerjakan secara bersamaan, maka tidak ada lagi larangan ihram, termasuk hubungan suami istri. Sudah boleh antum check in di hotel, sudah boleh itu kalau sudah selesai semuanya tanggal 10 Zulhijjah itu. Baru nanti tinggal yang wajib-wajib haji. Apa? Bermalam di Mina, malam 11, malam 12, malam 13. Dan boleh antum 2 malam. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang ingin segera meninggalkan Mina, bermalam 2 malam di Mina, tidak ada dosa baginya. Tapi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang ingin mengakhirkan, yaitu bermalam 3 malam di Mina, tidak ada dosa baginya bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling afdal berapa malam? 3 malam. Siangnya antum melempar jumrah 3 jumrah. Jumratul ula 7 batu, jumratul usta 7 batu, jumratul aqabah 7 batu. Tapi perlu diingat, aqabah tidak semua arah boleh dilempar. Saya dulu Pak punya pengalaman. Tahun 97 pertama kali saya haji. Waktu itu saya baru masuk Islam. Masih baru masuk Islam. Waktu saya kuliah di Lipia. Kuliah di Lipia, tahu Lipia? Nah, dulu di Matraman Salemba itu, punya Saudi Arabia. Saya masuk Lipia itu dulu tidak bisa apa-apa, tidak tahu kan berbahasa Arab. Saya cuma bisa anak anta, dua kata aja tahu saya. Saya oleh Dr. Salim Al-Jufri saya dipaksa harus kuliah di situ. Akhirnya rektornya orang Madinah menerima saya dengan syarat kamu 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak saya mafsul, saya keluarkan. Kamu sanggup nggak 3 bulan bahasa Arab? Karena semua dosennya berbahasa Arab, orang Arab semua. Insya Allah saya coba, saya bilang. Kalau kamu tidak bisa keluar, oke. Perjanjiannya begitu. Oh, saya setiap hari belajar kemana-mana. Ada jumpa ustadz yang bisa bahasa Arab, minta diajari bahasa Arab. Alhamdulillah 3 bulan lancar bahasa Arab itu. Begitu saya lancar, langsung dihajikan saya Pak. Undangan kerajaan Saudi Arabia, namanya undangan haji diafa. Tanpa manasik. Nah ini dia. Baru masuk Islam. Nggak ada manasik haji, namanya mepet. Saya diberangkatkan tiba-tiba saja, udah mau tutup bandara King Abdul Aziz waktu itu. Saking gembiranya ini, rektor ini saya bisa bahasa Arab, diberangkatkan haji saya. Nggak ada bekal ilmu, belum pernah belajar manasik. Nah singkat cerita, pas di Jamarot di Mina itu, melempar jumroh. Dulu masih tiang Pak, kalau sekarang tembok. Dulu masih tiang segi 4, semeter kali semeter aja. Wah, ini orang kan beribu-ribu desakan lempar dari ini. Di sana ini kosong, tidak ada yang melempar. Dalam hati saya ini orang pada bodoh semua ini. Nah gitu kan. Oh saya kayaknya dapat ditolong malaikat saya. Kan gitu persib saya. Ya Allah, alhamdulillah Allah, Engkau tolong saya, ini orang berebutan di sini, sana kosong. Wah, ya saya kan mengambil yang kosong dong. Saya lemparlah yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah laskar. Haram, haram kata laskar. Ghair sah, dasah katanya. Loh kenapa nggak sah? Ini nggak boleh semuanya dilempar. Hanya 2/3 boleh, 1/3 yang boleh dilempar, nggak sah. Oh begitu. Saya pun nggak tahu, sanggah aja saya gitu. Nah untung saya Pak, tahun 2006 sampai seterusnya itu dipakai travel. Jadi hajinya berkali-kali saya.
Makanya saya nggak bikin kartu nama, Pak. Kalau saya bikin kartu nama, bikin gelar apa bisa panjang hanya itu. Orang baca hahaha terus aja, itu bahaya itu. Maka saya nggak bikin kartu nama pakai hahaha begitu. Jadi Bapak Ibu, itu menarik. Jadi Jumratul Ula semua arah boleh lempar. Usto semua arah boleh lempar, tapi Aqabah sepertiga tidak boleh dilempar. Kalau dia dulu tiang, tapi sekarang udah tembok begini. Udah tembok 10 meter lebarnya. Di 5 lantai lagi pakai eskalator. Udah aman itu. Alhamdulillah. Nah, begitu selesai melempar itu semuanya, tanggal 13 Zulhijjah sudah selesai semua pelaksanaan ibadah haji, tinggal satu kewajiban haji yang belum, tawaf wada. Apa? Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Nah, tapi antum sudah begitu wukuf itu sudah dapat gelar haji. Nah, gitu kan? Jamaah saya sudah wajib dipanggil haji. Kalau nggak marah sama saya dia. Ustadz, panggil saya haji, dari kampung-kampung terutama itu. Beta ini jual tanah, pergi haji, Pak Ustadz. Harus panggil haji beta. Oh iya, Pak Haji, Pak Haji. Gitu dia. Iya kan, orang kampung-kampung begitu. Masya Allah. Jadi haji itu menarik sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mau berangkat ini memberikan tambahan pembekalan ya, supaya nanti hajinya mabrur insyaallah. Nah, kita yang tidak berhaji ini, apa yang kita lakukan di Indonesia supaya terhubung kita dengan orang yang haji? Yang pertama kita ukuf, puasa Arafah. Yang kedua kita menyembelih hewan kurban, ya. Nah, yang menarik, ada orang bertanya, Ustadz, dulu kan Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan pembunuhan? Sebab Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah." Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, dia membunuh itu, maka dia sama seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Kan Allah harapkan membunuh manusia. Lalu kenapa Allah suruh Ibrahim membunuh anaknya sendiri? Nah, ini kan menarik ini. Di satu sisi Allah haramkan membunuh, tetapi di sisi lain Allah perintahkan Ibrahim membunuh anak kandungnya sendiri. Luar biasa ini. Ya. Haram membunuh, tapi di sisi lain suruh membunuh. Bedanya apa? Iya. Iya. Kan perintah dengan larangan kan sama. Larangan juga wajib ditinggal, perintah juga wajib dikerjakan. Nah, sama-sama wajib itu. Kan membunuh tidak boleh, haram. Tapi Allah perintahkan Ibrahim membunuh anak kandungnya sendiri. Nah, subhanallah. Apa hikmahnya di balik ini semua? Ya, tapi waktunya udah habis ini. Ini waktunya udah habis ini. Mau diterusin? Terusin dikit ya. Oke. Nah, hikmahnya ini ada semacam pendidikan terhadap umat Islam ini, kepada umat manusia, bahwa Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah. Apa? Khalilullah. Artinya kekasih Allah, sahabat Allah. Jadi dia dengan Allah itu begini, CS lah kira-kira begitu. Dengan Allah itu begini banget. Orang anak sekarang bilang apa? Besti. Nah, gini nih. Segini nih, dekat banget dia. Ketika Ibrahim sudah berumur 80 tahun, udah tua, belum juga punya anak, istrinya baru atuh, Sarah. Maka Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah, aku sudah tua ini, berikan aku ya Allah dzurriyyah, anak yang soleh ya Allah. Kata Ibrahim, doa dia. Maka Sarah menyuruh Ibrahim menikahi pembantunya, Hajar, orang Mesir. Subhanallah, karena dekatnya Ibrahim dengan Allah, Allah jawab doa Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim.
Fabasyarnahu bighulamin halim. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Terus dia minta kepada Allah. Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan kamu kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran anakmu seorang anak yang sabar, kata Allah. Seorang anak yang sabar. Tapi kalau di Injil, ini saya bawa Injil nih. Ada yang menarik Pak di Alkitab ini. Ya. Ada saya bawa nih. Ada yang menarik tentang kurban ini. Di Alkitab ini yang dikurbankan oleh Ibrahim Ishak sini. Dalilnya itu di surat di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Nah, ini direkam nih. Tuhan berkata kepada Abraham, "Hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria. Bawalah dia ke tanah Moria. Tanah Moria itu Mina. Persembahkan dia di sana, di salah satu tempat yang aku tunjukkan kepadamu." Di situ yang dikorbankan siapa? Ishak. Cuma ini aneh. Di kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 dikatakan di sini, ketika Ishak lahir, umur Abraham itu 100 tahun. Berapa? 100 tahun. Umur Abraham 100 tahun. Ishak lahir, umur bapaknya 100 tahun. Sedangkan di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, di situ dikatakan ketika Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun. Kalau begitu siapa lebih tua? Mana lebih tua Pak? Waktu Isa lahir Abraham umurnya 100. Waktu Ismail lahir Abraham umurnya 86. Siapa lebih tua? Ismail lebih tua. Berapa selisih umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Kan 86 tambah 14 100. Kok di sini ayatnya ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Kok anak tunggal itu kan baru satu, itu tunggal baru satu. Berarti belum ada saudaranya. Berarti anak yang tunggal siapa? Yang pertama kali lahir dong. Siapa yang pertama lahir? Ismail. Nah, ini kontradiksi nih. Kontradiksi ayat ini. Ya, saya kalau debat sama orang Kristen, saya nggak lupa ayat ini. Gimana agama kalian ini? Dia katakan ambil anakmu yang tunggal. Kok dibilang Ishak? Sedangkan Ibrahim punya anak dua dari dua istri, dan lebih tua adalah Ismail. Kenapa yang tunggal kepada Ishak? Apa dia bilang? Oh, tapi kan itu bukan anak yang sah. Oh, Anda menuduh Ibrahim berzina gitu? Enak aja ente, tak celuri sampai nanti. Dia dianggap tidak sah, berarti zina dong itu Ibrahim. Kau akui Ibrahim sebagai nabi? Iya. Kau melecehkan Nabi Ibrahim. Kami tahu tamu kemana? Oh, main marah lagi nih. Ya kan? Anak enggak sah katanya. Mana pula enggak sah? Mana ada nabi berzina? Betul? Ya salah dinikahi. Boleh kau nikah banyak istri. Nabi Daud berapa istrinya? 1000. Ya kan? Jadi nah yang benar mana? Quran lihat. Tadi berapa sih umurnya? 14. Baca Quran tuh, surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha, maka tatkala Ismail berusia balik. Nah itu balagha, balik berapa Pak? Ya 13, 14 tahun. Cocok ini. Berarti yang salah itu adalah kalimat Ishak, itu mesti Ismail, itu yang dibuang itu sama dia. Nah, begitulah mereka merubah ayat Quran, ayat Injil itu dirubah sama mereka. Maka tatkala Ismail sudah usia balik, kata Allah,
Anak satu-satunya saat itu, yang sudah puluhan tahun, 80 tahun lebih ditunggu Ibrahim. Dan Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, harus disembelih itu anak. Cobaan Ibrahim berat, Pak. Begitu lahir di Palestina Ismail, baru lahir, Sarah cemburu, bilang sama suaminya, "Bang," nah, kata orang Medan, "Bang, tuh kalau bisa itu anakmu sama istrimu itu bawa aja ngungsi tempat jauh. Saya cemburu," kata, ya perempuan biasa, biarpun istri Nabi cemburu juga. "Saya cemburu," kata Sarah. "Bawalah itu jauh-jauh itu dari, jangan di sini lagi." Nah, akhirnya apa? Ibrahim menjaga perasaan istrinya Sarah ini. Dia berdoa, "Ya Allah, kemana aku bawa ini istri anakku ini? Ya Allah, masih orok ini." Allah berikan ilham kepada Ibrahim, "Bawa anak istrimu ke lembah Bakkah, ke Makkah sana." Dari Palestina, saya tidak tahu kendaraannya apa dulu. Yang pasti nggak ada pesawat. Ya, jangankan dulu, sekarang aja tidak ada pesawat dari Palestina ke sana. Paling ada kendaraan apa? Onta. Dibawalah Hajar Ismail menuju ke lembah Bakkah di Mekah itu. Orok. Sesampainya di sana, Allahu Akbar, Ibrahim mimpi. Allah perintahkan Ibrahim, karena mimpi Nabi itu apa? Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan istri sama anaknya, dia kembali ke Sarah. Allahu Akbar, berat, Pak. Masih bayi, suruh bawa jauh, sampai sana tinggalin pula lagi di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di situ. Tapi Ibrahim berdoa sebelum dia berpisah sama anak ini, berdoa dia, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan anak istriku kepadamu ya Allah di lembah Bakkah ini, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah. Rabbana liuqimus shalah, ya Allah, jadikan istri anakku turunanku ya Allah orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia rindu mengunjungi rumahmu ini ya Allah. Padahal waktu itu belum ada rumah di situ, baru ada unggukan batu saja, belum ada bangunan segi empat, tidak ada manusia di situ. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia rindu kepada rumah ini ya Allah. Warzuqhum minats tsamarat, berikan mereka rezeki dari buah-buahan ya Allah, la'allahum yashkurun, supaya mereka kelak menjadi orang yang bersyukur. Seusai Ibrahim berdoa, dia pamitlah kepada istrinya. Istrinya bertanya, "Kemana bang?" "Saya akan kembali ke Palestina, menjumpai kakakmu Sarah." Spontan dia bertanya, "Ya zauji, ya Khalilullah, atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an, hal hadza min amrillah." Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah kau tega meninggalkan saya dan anak kita yang orok di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa ini? Hal hadza min amrillah, apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim, Pak, nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia diam 1000 bahasa karena nggak tega. Sampai diulangi pertanyaan itu, "Hal hadza min amrillah, apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku?" Ibrahim menjawab, "Bala, hadza min amrillah." Benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Ibrahim, "Bala hadza min amrillah," apa dia bilang? Kalau memang ini perintah dari Allah, inni qad raditu billah, saya ridho menerima takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah Pak, terjadi perpisahan yang sangat dramatis, banyak tertumpah air mata keluarga Ibrahim tempat itu. Maka di kemudian hari, tempat itu Allah katakan Bakkah, tempat tangisan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Subhanallah. Saya kalau cerita begini panjang sebenarnya ini, sampai jam 4 pun selesai ini ya, tapi kita cukupkan sekian. Ada hikmah di balik ini semua adalah, yang ingin saya katakan adalah, yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukan Ishak tapi Ismail. Apa hikmahnya? Dilarang membunuh tapi Allah perintahkan membunuh. Hikmahnya itu adalah menguji Ibrahim, apakah kau masih tetap gelarmu Khalilur Rahman atau tidak? Apakah sebelum kau punya anak kau dekat sama saya, akrab sama saya? Setelah anakmu lahir kau lebih akrab kepada anakmu?
Sekarang aku suruh tinggalkan. Begitu umur 14 tahun, dia balik lagi ke Mekah. Allah perintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Baru jumpa suruh sembelih lagi. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah untung Allah ganti penyembelihan Ismail dengan seekor kibas. Kalau benar-benar terjadi Pak, dan itu menjadi syariat yang abadi kepada umat keturunannya, saya yakin bubar kita jadi orang Islam. Bubar jadi orang Islam, bisa murtad kita semua. Iya kan? Paling kalau kita bilang, nak, Allah perintahkan ayah menyembelih kamu, nak, gimana pendapatmu? Paling anak menjawab, kenapa enggak ayah aja? Ayah kan sudah lebih tua, udah lebih lama hidup, ayah aja, paling gitu, ya enggak? Jangankan nyembelih anak, suruh nyembelih kambing aja ogah, ya kan? Nyembelih kambing aja berat, apalagi nyembelih anak. Allahu Akbar, benar enggak? Inilah iman kita lemah, betul? Nah, ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini manfaat kepada kita. Saya lebih banyak bicara tentang haji karena ini musimnya musim haji. Yang akan pergi haji semoga dengan ilmu manasik ini insyaallah nanti bisa diterapkan dan semoga menjadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau waktunya terlewatkan. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.